Pak, bisa dijelaskan Pak dengan persoalan terutama sektor perparkiran yang memang menjadi nadi PAD Kuningan Pak? Siap. Baik, terima kasih Om Ipay, Om Bubut, juga warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Perlu kami sampaikan seizin dari pimpinan kami, Pak Beni Prihayatno selaku Kepala Dinas Perhubungan, bahwa sejak tanggal 2 Januari 2024 itu sudah dikeluarkan berupa peraturan daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Perda ini lahir dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang pedoman teknis pengelolaan pajak dan retribusi sebagaimana Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah, untuk sektor perparkiran di Kabupaten Kuningan, menurut pemahaman kami yang harus dipahami oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan, dalam rangka upaya peningkatan PAD, kuncinya satu, kita benahi administrasi. Karena apa yang saya pelajari bahwa untuk sektor perparkiran itu kan ada dua, Pak. Betul. Ada pajak parkir, ada retribusi parkir. Orang kalau ingin berusaha harus menempuh yang disebut dengan izin perparkiran. Izin parkir. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 tentang angkutan lalu lintas dan angkutan darat, bahwa izin pengelolaan perparkiran itu harus dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Nah, kendati pun nanti di lapangan, apakah itu berupa pajak parkir atau retribusi parkir, tetap kewenangan pengawasannya ada di Dinas Perhubungan. Itu satu. Kedua, setelah seseorang ini akan melakukan usaha perparkiran, itu harus disurvei bersama. Baik itu lembaga pengampu PAD, SKPD yaitu Bapenda, ataupun di kita survei bareng-bareng nih lokasinya. Nanti kita hitung berapa perolehan potensinya, lihat status tanahnya dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk retribusi kami sampaikan bahwa semenjak Dinas Perhubungan berdiri dan mengelola perparkiran itu kan kurang lebih hanya mampu memberikan setoran 600 juta per tahun. Setelah kita benahi bersama-sama, dukungan dari semuanya, Forkopimda, TNI Polri, kemudian Kejaksaan, teman-teman media di dalamnya, sosialisasi termasuk aparat pemerintahan desa, alhamdulillah kita sudah berhasil menyetorkan retribusi sebesar 1 miliar 71 juta. Gitu. Dan itu diawali dari administrasi. Nah Pak, sejauh ini Pak, ini kan tentu harus dibedakan mana retribusi dan mana pajak parkir. Betul, ya Pak. Betul. Nah, cara warga untuk mengetahui kedua lokasi berbeda ini gimana Pak? Ya. Kalau untuk mengetahui perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir, pertama, kalau untuk retribusi parkir itu adalah kegiatan usaha yang menggunakan badan jalan milik pemerintah. Itu disebutnya dengan retribusi. Nah, kemudian bergeser sedikit dari badan jalan atau as jalan 12 meter ke samping itu lahan pribadi, masih tetap itu adalah retribusi parkir. Lebih dari 12 meter itu adalah pajak parkir. Tapi yang selama ini terjadi adalah para pelaku usaha, baik itu retribusi parkir atau pajak parkir, mereka menurut pengamatan kami belum memiliki izin pengelolaan perparkiran. Makanya dari itu kami mengajak, yuk kita bareng-bareng benahi administrasinya dulu. Mudah-mudahan dengan upaya ini PAD Kabupaten Kuningan meningkat, retribusi dan lain sebagainya, sehingga bisa dikembalikan kepada masyarakat. Termasuk juga bahwa khusus untuk pengelola retribusi parkir ini, kami mewajibkan ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh si pengelola perparkiran. Yaitu apa? Si pengelola perparkiran wajib memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa, kecamatan, Babinsa, Babin Kamtibmas, TNI Polri atas usaha perparkirannya, keuntungannya. Kan begitu. Nih, ini fakta integritasnya, ini di poin 7. Bersedia untuk memberikan CSR dan kontribusi kepada warga sekitar lokasi perparkiran dan atau pihak terkait, pemerintahan desa, kecamatan, kepolisian, Koramil, atas keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan musyawarah mufakat bersama dan disaksikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Besarannya berapa? Mangga. Itu mah atas inisiatif si para pengelola perparkiran. Bapak, untuk menentukan jumlah parkir Pak, ini ada kalkulasi khusus kan Pak? Ada. Itu gimana Pak?
Nah, pertama kalkulasinya harus dasar hukum dulu. Ini adalah pedoman penyelenggaraan perparkiran Ya. kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh PJ Bupati waktu itu Pak Iip ya, per tanggal 10 Januari 2024. Nah, ini dokumen lokasi perparkiran. Ada kurang lebih 201 titik. Nah, yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan itu hanya lokasi parkir khusus dan tepi jalan umum. Lokasi parkir khusus itu ada 4 lokasi. Rumah Sakit Bandorasa, Rumah Sakit 45 Kuningan, Puspa Siliwangi, dan Puspa Langlang Buana. Di luar itu semua adalah tanggung jawabnya adalah di pajak parkir. Cuman kadang-kadang ketika ada perbedaan tarif, Dinas Perhubungan lah yang nanti ya katakanlah harus bertanggung jawab melakukan pengawasan, padahal kan ranahnya beda-beda. Makanya balik lagi, ayo kita bareng-bareng lah, semuanya ikut bertanggung jawab, semuanya ikut mengawasi. Begitu Pak, demi tertib administrasi. Berarti yang 4 itu mah kan zona khusus ya? Iya. Ya termasuk memang pajak gitu. Betul. Enggak, bukan pajak, retribusi. Oh, retribusi. Iya, dan juga untuk pola tarifnya di sini di Perda sudah dijelaskan Pak. Nih, di sini sudah dijelaskan. Seperti misalkan Aturan durasi itu. aturan durasi, ini kan Perda nih. Betul. Ini Perda nomor 1 nih. Seperti di rumah sakit 45 yang Betul. merupakan retribusi. Untuk kendaraan roda 2 selama 24 jam dia maksimal 10.000. Nah, untuk mobil roda 4 dia 13.000. Jadi jikalau ada pihak manajemen rumah sakit yang memberlakukan lebih dari ini, berarti sudah pelanggaran. Dan boleh silakan dilaporkan. Itu pungli berarti masuknya ya, Pak? Bisa jadi pungli Kalau di luar aturan ini. di luar aturan ini. Makanya di situ siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab juga harus jelas. Makanya kami memberikan pemahaman supaya ini terbuka terang-benerang pada semuanya. Karena jangan sampai warga masyarakat juga dirugikan. Kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa dimanfaatkan kembali, baik berupa pembangunan. Bahkan kami mendorong dari usaha perparkiran ini, si pengelola perparkiran membantu program pemerintah berupa stunting, kan gitu. Misalkan di satu wilayah di desa itu dari database Pemda ada 4 atau 5 orang yang dikatakan masuk kategori stunting. Entah misalkan 100.000 per bulan berupa telur, berupa beras, nggak masalah, kami mendukung itu di fakta integritasnya. Rata-rata Pak per zona untuk kawasan retribusi parkir yang terbilang 201 titik itu berapa Pak? Rata-rata, karena yang mengelola parkir itu kan ada yang 1 orang 10 titik, itu variatif Pak. Ada yang memang hanya 1 titik 100.000 per bulan, segala macam. Karena itu tadi yang saya katakan, bahwa kami juga harus bisa meraih yang disebut dengan behind the system tadi. Karena ada beberapa kelompok yang memang bersinergi dengan Pemda. Yang paling penting buat kami adalah dia walaupun berasal katakanlah dari ormas, dari apapun, legalitasnya terjamin, kontribusi dan pemberian kepada PAD jelas masuk. Begitu Pak. Nah, kaitan dengan kawasan wisata Pak di Kuningan ini kan banyak juga Pak. Ya. Nah, ini ada aturan khusus Pak. Ada. Di parkir ini Pak. Ada jelas lokasi parkir khusus. Ini sudah ada dimasuk di surat keputusan Bupati Pak. Nih, surat keputusan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor, ya kan? Nah, penjabarannya ada di sini Pak. Nih, jelas kan? Ya. Punten. Parkir objek daya tarik wisata. Ya. Untuk motor, kendaraan bermotor roda 2 dia parkir 3.000. Jadi ada perbedaan dengan tepi jalan umum Rp1.000, ya kan? Kemudian untuk kendaraan roda 4 yang biasanya 3.000 yang tepi jalan, untuk lokasi wisata dia 4.000. Kendaraan roda 6 10.000. Roda 6 atau lebih 15.000. Becak motor dan sejenisnya 2.000. Nah, fakta yang terjadi sekarang apa coba? Betul, di atas itu Pak. Di atas itu. Kan sudah jelas ini berupa pelanggaran. Ya mangga kita kaji bersama. Nah, kami sekali lagi berupaya. Karena pembenahan administrasi ini baru tahun pertama ini kami lakukan evaluasi dan perbaikan. Nah Pak, kepada mereka Pak pengelola yang melakukan tarif parkir lebih dari ketentuan tersebut gimana Pak? Lebih Ada baik. upaya sosialisasi nggak Pak? Nah, makanya itu tadi, sosialisasi itu bukan hanya dari Dinas Perhubungan Bapak. Ada kewajiban juga dari pihak Bapenda selaku pengampu. Ada juga nanti kita bisa berkolaborasi dengan Forkopimjam setempat. Karena Forkopimjam pun mereka adalah
kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang memang perlu juga kita berikan masukan saran. Jangan sampai nanti jadi samsak hidup loh bahasa kasar yang tidak tahu apa-apa. Mari kita mengajak untuk sosialisasi untuk perbaikan ke depan. Gitu. Ya, untuk para pengelola parkir yang tadi menerapkan pola di luar batas ketentuan, kami ingatkan jangan sampai melanggar aturan. Kan diketahui di Kuningan Pak ada yang memang membludak ya Pak suatu tempat hiburan tuh atau wisata gitu kan. Itu belum terhitung dari pajak kuliner ya kan Pak. Siap, betul. Apakah ini bisa disatukan Pak antara pajak kuliner dan parkir Pak? Nah kalau pajak kuliner dan parkir itu dipisah Pak, tidak bisa disatukan karena kalau pajak makanan, pajak kuliner, pajak parkir itu masing-masing punya subdivisi. Nah ranahnya untuk wisata adalah dinas pariwisata juga di sini ada. Gitu. Jadi dinas perhubungan, Bapenda, dinas pariwisata semuanya nanti turun harusnya Pak. Jadi jangan point to point. Kasihan juga nantinya masyarakat jadi rancu. Saran saya sih kami sedang mencoba membuat sinergitas. Ya kan sempat ramai juga Pak disebutkan dari destinasi wisata tertentu sumbang PAD sekian ratus juta gitu kan. Cuman kan rinciannya nggak jelasnya kan apakah dari parkir, apakah dari kuliner gitu kan. Apakah dari minerbanya ataupun apanya gitu. Ya mungkin kalau untuk itu SKPD yang lain lah ya yang menjawab karena kami balik lagi diskresi kami adalah kewenangan kami adalah mengeluarkan izin pengelolaan perparkiran. Itu satu. Kedua, sebetulnya kalau kita mau main gas-gasan, kami pun bisa memiliki kewenangan. Ketika seseorang sudah mengelola pajak parkir tapi belum punya izin pengelolaan perparkiran, kami bisa mencabut izin itu. Kalau bicara undang-undang ya regulasi. Makanya ayo kita bareng diskusi bersama, sampaikan oleh teman-teman media kepada publik biar publik juga tahu. Sejauh ini Pak gimana Pak? Koordinasi ataupun kolaborasi dengan dinas misalkan pariwisata kemudian dinas pendapatan kemudian sampai saat ini kami masih melakukan komunikasi intensif karena beberapa periode bulan sekarang kan terpotong oleh kegiatan-kegiatan skala nasional, politik dan lain sebagainya. Jadi kami pun harus menyesuaikan lah dengan kondisi seperti itu. Apalagi ada kenaikan isu menaikkan pajak-pajak tertentu. Nah ini jangan sampai jadi domain yang salah gitu, untuk pemahaman kedepannya. Justru mari kita kawal bersama-sama PAD Kuningan meningkat, minimal mensejahterakan. Ya, kami punya mimpi sekali lagi bahwa dari retribusi parkir ini bisa menyentuh kepada kehidupan sosial kemasyarakatan yaitu berupa CSR-nya, UMKM-nya, bahkan desa nanti bisa mengelola juga di situ destinasinya. Bukan desanya ya, tapi BUMDes-nya. Kan BUMDes nanti bisa hidup ke depannya. Cuman tinggal di-spill mana lahan milik pribadi, mana lahan milik pemerintah. Hanya itu sih sebetulnya simpel. Cuma tambahnya sedikit aja, mungkin ya karena istilahnya lokasi yang cukup banyak, sekitar 201. Sedangkan jumlah personil kita cuma 7 orang. 7 orang. Jadi dari sejak dulu itu kita hanya dipinta itu cuma target harus mencapai target tersebut. Tapi di sisi lain kami juga belum pernah ditanya sekali bagaimana dengan tingkat keselamatan bagi pengelola itu sendiri. Karena yang saya rasakan di lapangan itu untuk di parkiran itu kan banyak sekali bersinggungan dengan ya tanda kutip lah di lapangan seperti itu. Sampai kejadian ada yang datang dari rumah atau segala macam. Jadi kepengen kami selain sarana penunjang juga untuk keselamatan kami juga diperhatikan oleh pimpinan juga. Gitu sih. Dalam hal ini yang bisa ini diharapkan siapa Pak yang bisa ya mengayomi lah para petugas yang 7 itu sangat terbatas ya Pak? Terbatas sekali. Mungkin selama ini kita hanya dengan pimpinan kita sendiri. Ya, sedangkan dari pimpinan di luar dinas kita belum pernah sarana prasarana mungkin kurang, untuk transport tidak ada. Sedangkan kami dipinta target yang cukup tinggi dari pemerintah daerah. Jadi mungkin ya agak berat juga sih. Sedangkan di kita juga dari 5 orang tenaga lapangan itu semuanya THL bukan PNS. Dan dari 5 ini sekarang mencetak sejarah kan Pak ya? Ya betul. Dari setiap tahunnya mungkin dulu cuma 400, tahun kemarin 900, sekarang 1M lebih 1M70. Mungkin ini suatu prestasi yang sangat membanggakan. Tapi ya kemarin dari pihak pemerintah mungkin karena
capaiannya terlalu tinggi, ya dianggapnya kita belum bisa memenuhi target itu. Tapi yang saya rasakan inilah capaian tertinggi di lapangan selama ini. Kalau yang ditargetkan pemerintah sendiri berapa Pak? Bukan yang tercapai 1M sekian. Ya awalnya sih 6M, kemarin perubahan 2 miliar. Cuma kita semenjak saya di sini itu kan potensi itu cuma 1,3 Om. 1,3. Sekarang targetnya itu kecapai kita 1,1. Mungkin itu kalau di total udah hampir 90%-an gitu. Kalau yang 2M itu saya nggak tahu itu dari mana. Tapi secara pengalaman ini rekor terbesar. Iya, terbesar secara pengalaman. Siap. Makasih Pak. Siap.